setiap kami Tuhan. Biarlah lawatan Allah terjadi atas setiap kami Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami datang Tuhan pulang membawa berkat dari Allah yang luar biasa. Berkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa dari tempat maha tinggi memakai mengurapi hamba-hambamu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Setiap kami mempunyai kekuatan mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Cek. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kita jumpa sekali lagi di hari ini. Karena bukan banyak, tapi hari ini khusus. Ya. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati. Hari ini dilayani dengan Bapak Pendeta Yohanes dari Semarang ya. Mari kita siapkan hati sebentar.
apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap menyembah. Apapun yang terjadi, kami tetap nyanyikan haleluya bagi Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan, karena Engkau yang layak disembah, dan hanya Engkau yang layak dipuji. Kita sekali lagi dalam hadirat-Nya kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, ini kami datang padamu untuk memuji Tuhan, untuk
Setiap kebaktian Pentecost harus ada keroncongnya. Gak keroncong kayak, gak keroncong gak pulang pokoknya ya. Saya kira sudah tahu lagunya semua ya. Menjadak ragu lagi, Tuhan ikut Yesus. Jadak ragu lagi, walau banyak tinta, dan badai pun berdesir. Jaga ragu lagi, ragu lagi, untuk selamanya. Lagi dengan jaga ragu lagi, Tuhan ikut Yesus. Jaga ragu lagi. Walau ada rintangan dan badai pun menerjang, jangan ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus Kristus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalku. Engkau jalan kebenaran dan pemimpin hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Kira-kira nyanyikan ini. Tiada ragu lagi untuk ikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayanimu. Walau badai rintangan ini dalam rangkamu berjalan, jangan ragu lagi untuk selamanya. Yesus Kristus sahabatku, Yesus Kristus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Kebenaran dan pemimpin hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus Kristus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Kebenaran dan pemimpin hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Suara-suara kemuliaan. Silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Sebelum kita masuk dalam firman, saya panggil dengan hormat kepada Ibu Feli untuk dapat melakukan kesaksian. Cek. Ya, tepat. Sini nggak cukup ya, yakin. Tuh. Shalom. Jangan dilihatin gitu jadi mati. Saya mau kesaksian. Maaf sekali dulu anak saya. Itu hari Rabu minggu yang lalu. Tiba-tiba itu pulang sekolah kan saya jemput. Dia bilang,
Mama tadi saya tuh sakit perut, tadi Marfa sakit perut. Loh, terus kamu nggak telepon mama pulang? Oh, Marfa tidur di UKS. Waktu tidur di UKS, tiba-tiba Marfa tuh kan kelas 4. Tiba-tiba ada telepon masuk. Tiba-tiba ada anak kelas 6 SD perempuan, namanya Saci katanya. Dia tuh nangis-nangis, anak kelas 6 ini. Nangis-nangis, ternyata matanya tuh kemasukan kayak Mika tuh, dilempar temannya. Jadi itu masuk mata tuh, sampai berdarah. Terus dia tuh nangis terus. Marvel ini kan anaknya tuh dia nggak tega, diambilin tisu sama dia. Udah nggak ada sakit perut gitu, pegang perut. Anaknya diambilin tisu gitu kan. Terus udah gitu Marvel tuh doain si Saji ini, doain. Jangan nama Yesus, but in English, karena kan dia pakai bahasa Inggris. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, get out. Keluar itu tadi plastik itu tadi. Plastiknya itu keluar. Katanya itu plastik itu masuk mata ya, darah keluar. Terus susternya itu ngomong sama gurunya Saji. Ini tadi didoain Marvel dulu terus keluar gitu kan. Itu tadi. Ini tuh gurunya bilang ya thank you ya Marvel gitu. Dia sampai bingung. Sekarang Saji itu setiap ada satu grup itu dibilangin semua sama Saji itu. Ini loh Saji Marvel yang doain aku, katanya Marvel. Saya sampai malu banget. Gitu aja kesaksian saya. Iman itu tidak melihat umur, ya, usia iman nggak melihat umur kita. Mungkin imannya mamanya bisa-bisa kalah sama anak. Iman anaknya bisa-bisa lebih besar, tapi iman sebesar sebiji sesawi aja sudah cukup untuk memindahkan. Amin. Mau gunung persoalan, mau gunung ketidaksempurnaan dalam badan, semua akan diangkat oleh Tuhan. Sebiji sesawi aja sudah cukup. Saya tahu sebesarnya seberapa. Nah, kebetulan saya nggak tahu. Ya, mari kita siapkan hati, kita sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku
hadir di tempat ini, saat kami memuji Engkau bertahta, saat kami menyembah Roh-Mu bekerja, melawat setiap kami yang ada di sini. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Gak ada Tuhan yang lain, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, firman-Lah Tuhan. Kami umat-Mu di tempat ini, kami anak-anak-Mu di tempat ini, kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami buka hati kami siapkan hati kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu, kami mau Tuhan, Kau sirami kami dengan firman-Mu. Dan yang lebih Tuhan, berikan Roh-Mu di dalam hati setiap kami, supaya kami ini bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami gak mau jadi cuma pendengar Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirman-Lah Tuhan, berfirman-Lah Tuhan. Kami siap menerima semua firman Tuhan. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita berkata amin. Shalom. Lebih keras suara kursinya daripada shalomnya. Diulangi, shalom. Nah ini baru benar. Kalau tadi banter kursinya. Haleluya. Puji Tuhan, saya ada di tempat ini lagi di depan Bapak Ibu karena kemurahan Tuhan. Saya tadi waktu lihat Pak Jin, seharusnya saya mikir apa Pak Jin yang bawa firman ya. Tapi saya ini juga sebetulnya pemeran pengganti sudah, jatuhnya Pak Julius. Sudah jadi pengganti masa digantikan lagi ya gitu ya. Jadi ya sudah janganlah. Saya minta ampun sama Tuhan di kursi itu tadi. Saya bilang ya sudah Tuhan, apapun perintah-Mu saya lakukan. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman dari kitab 1 Korintus ya, di mana itu ditulis oleh Paulus mungkin di tahun sekitar tahun 55 ya. Tepatnya tahun berapa nanti Bapak Ibu kalau sudah besok di surga ketemu Paulus ditanyain sendiri. Amin. Ya, jadi itu perkiraan saja. Kalau mau tepatnya tanya sama Paulus sendiri kalau ketemu besok. Jadi surat Korintus itu ditulis di Efesus ya. Saat Paulus ada di Efesus, dia menulis surat Korintus. Itu yang pasti karena nggak mungkin dia ada di Korintus menulis surat buat jemaat Korintus kan gitu ya. Pasti dia ada di tempat lain. Jadi dia saat ada di Efesus, dia menulis surat Korintus karena ada kabar yang sampai ke Paulus untuk jemaat-jemaat yang sudah dia beritakan Injil, terjadi kekacauan. Ya, terjadi sangat kekacauan yang luar biasa di sana banyak karena Korintus itu kota yang luar biasa seperti Surabaya. Ya, bukan seperti kota saya, kota Semarang jauh lebih kecil dibanding Surabaya. Jadi Korintus itu seperti Surabaya, banyak perdagangan dari perdagangan dari Asia, dari Timur Tengah itu kumpulnya di kota Korintus. Jadi kota Korintus betul-betul luar biasa. Dimana kalau banyak pendatang dan luar biasa seperti itu, pasti banyak godaan. Banyak orang-orang datang membawa paham pengenalan akan ilah-ilah mereka sendiri, ya, membawa budaya-budaya mereka, sehingga kota Korintus itu menjadi kota yang cukup kacau balau, seperti mungkin Surabaya, Jakarta. Jadi banyak tempat hiburan, jadi banyak tempat yang nggak bener lah, ya, karena begitu ramainya kota Korintus, sehingga jemaat yang digembalakan atau yang sudah diberitakan Injil oleh Paulus itu juga mengalami kemerosotan rohani. Ya. Tidak cuma kemerosotan rohani, bahkan beberapa merasa banyak yang tinggi rohani. Maka di dalam surat 1 Korintus ini banyak juga dibahas tentang bahasa roh. Ya, cuma hari ini kita tidak membahas tentang bahasa roh, tetapi kita akan membahas tentang tubuh kita adalah bait Allah. Bapak Ibu percaya tubuh kita bait Allah? Amin. Kita buka 1 Korintus 3 ayat yang ke
Ayat yang ke-16. Sudah ketemu semua? Mari kita baca sama-sama ya, ini 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, 3, 2, 1. Amin. Baik Allah adalah kamu. Apa itu baik Allah? Baik Allah itu apa Bapak Ibu? Kalau di bahasa Ibrani-nya dinamakan Haikal, ya, itu adalah tempat yang luas, suatu tempat yang luas untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, ya. Atau mungkin ada istilah lain apa itu, yang artinya rumah, ya, dalam bahasa Ibrani. Tetapi Haikal itu artinya tempat yang cukup luas untuk memuji. Kalau kita tahu pertama kali bait Allah di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu keluarnya di mana Bapak Ibu? Bukan di saat Daud akan membangun bait Allah, bukan. Tetapi yang pertama keluar adalah saat Musa. Ya, Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci. Itulah pertama kali bait Allah yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab. Di bait Allah, kalau kita tahu yang Musa bikin itu seperti tabernakel, ya. Di situ ada halaman, ada tempat pembasuhan, ada tempat suci, ada tempat Maha Kudus. Ya, tahu ya? Tabernakel. Demikian itu Tuhan mengibaratkan di sini di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan kita itu adalah bait suci. Di mana bait suci itu tidak cuma tempat untuk berdoa, tidak cuma tempat untuk berkumpul, tetapi lebih dari itu untuk persembahan juga, ya, untuk persembahan, untuk menghapus dosa, tempat untuk memuji, menyembah Tuhan. Bait Allah dipakai seperti itu Bapak Ibu, ya. Kalau kita pelajari di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 17 ini dikatakan kamu itu di dalam bentuk jamak. Di dalam bentuk jamak yang artinya apa Bapak Ibu? Kamunya pribadi atau enggak? Dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 16 ini bentuknya jamak yang artinya satu unity, satu kesatuan. Jadi seperti kita ada di tempat ini, persekutuan doa Rus dan Boas, ini adalah bait Allah. Perkumpulan Bapak Ibu di sini dikatakan kamu itu ya kita semua, satu unity, satu kesatuan yang merupakan bait Allah. Ya. Jadi kalau kita sedang berkumpul seperti saat ini, itu bisa disebut bait Allah. Bait Allah itu satu kesatuan, satu unity yang dikatakan di dalam Korintus 3 ayat yang ke-16. Dan bahkan dikatakan dahsyat sekali, ya, tidak jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah yang akan membinasakan dia. Amin. Persekutuan kita nggak akan bisa binasa. Amin. Semuanya karena kita dalam perlindungan Tuhan. Kita ini bait Allah. Bait Allah tidak akan bisa dibinasakan karena Tuhan sendiri yang akan bertahan. Bait Allah itu Tuhan yang buat. Saya percaya saat pertama Pak Julius dan Bunda Kori mendirikan Grup Boas ini pasti perintah Tuhan. Pasti semuanya dari Tuhan. Tidak mungkin inisiatif sendiri ya Bunda, ya. Semuanya dari Tuhan. Dan Bunda nggak akan bisa bertahan sampai hari ini tanpa ada campur tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu ada di tempat ini tadi juga dituntun oleh Tuhan. Kita hari ini jadi bait Allah tempat ini.
Amin. Ada tertulis lagi tentang bait Allah itu di Korintus 6. Kita buka di 1 Korintus 6 ayat, kita mulai baca ayat yang ke 1 Korintus 6. Mulai ayat yang ke-15 saja. Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke 19. Mulai yang ke-15 ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-15, 3, 2, 1. Sampai 20. Sebab sebetulnya bentuknya juga jamak juga. Kamu bait Allah yang ada di dalam Korintus 6. Tetapi ini lebih mengarah kepada personal. Ya. Saat itu Korintus banyak sekali kuil-kuil dewa, salah satunya kuil Efroditus. Ya, kuil Efroditus itu dihuni oleh 1000 imam wanita. 1000 imam wanita penyembah dewa Efroditus itu dihuni oleh 1000 imam wanita yang semuanya melakukan pekerjaannya sebagai pelacur bakti. Jadi berbaktinya menjadi pelacur. Demikian rusaknya di Korintus. Korintus itu terkenal banyak sekali pencabulan, dalam arti banyak sekali hubungan bebas, karena dewa-dewa seperti Efroditus ini, willnya ini menghalalkan atau beribadah dengan cara seperti itu. Maka Paulus dengar, dia juga menuliskan surat yang di ayat yang ke-6 ini. Ini lebih cocok menurut saya kalau ini sebagai pribadi. Ya, jadi di samping unity tadi di 1 Korintus ini mengisyaratkan bahwa bait Allah itu juga ada di dalam setiap diri kita. Amin. Amin. Kita merasakan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Amin. Amin. Katakan bahwa kita sudah lunas dibayar. Sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Berarti apa? Tubuh kita itu sudah bukan milik Tuhan Yesus, milik diri kita sendiri. Maka itu kita harus bagaimana Bapak Ibu? Ya. Kalau pencabulan segala macam yang ada di ini diibaratkan pencabulan, tapi sebetulnya kalau kita mau luas lagi secara rohani ini juga tentang penyembahan berhala juga, ya, bisa melebar sampai ke penyembahan berhala. Tetapi di sini Paulus mengingatkan kita harus menjaga tubuh kita supaya suci. Pelajaran yang pertama hari ini kita ini adalah bait Allah. Amin. Roh Allah ada di dalam diri kita.
Amin. Terus bagaimana kalau Tuhan itu yang ada di dalam diri kita? Kalau Roh Allah ada di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menguduskan diri kita. Saat kita berkumpul di sini, yang pertama tadi unity ya, saat perkumpulan, kita juga harus membuat baik Allah itu berfungsi dengan baik. Kita ini juga harus kudus di dalam setiap perkumpulan seperti ini. Jangan di dalam perkumpulan, di dalam persekutuan doa, tujuan kita datang ke tempat ini sudah meleset, cuma mau makan atau cuma mau ketemu yang lain, gosip pria, itu kan sudah melenceng ya. Yang dikatakan kita mengkuduskan berarti kita tuh betul-betul murni. Tujuan kita ke sini mau makan apa mau cari Tuhan? Cari Tuhan, jangan makan, makan nanti disediakan ya. Pasti kalau itu udah pasti, nggak usah dipikirkan. Amin. Ya, makan nanti. Demikian juga tubuh kita sendiri. Kita harus menyucikan tubuh kita tuh baik Tuhan. Kita harus sucikan. Kita semua orang punya kelemahan, ya. Mungkin ini yang muda-muda nih, yang laki-laki ada di sekiri saya, harus kudus. Kalau ke mall, terus lihat ada orang pakai rok mini, ada pakai UKNC, jangan puji Tuhan. Lebih baik tidak. Kalau begitu melihat ada di sebelah sana, nolehnya ke tubuh harus dijaga. Jangan haleluya, puji Tuhan. Haleluya malah ya. Haleluya. Kita harus tahu kelemahan-kelemahan kita supaya diri kita kudus. Tubuh kita baik Tuhan. Ada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jangan haleluya seperti tadi. Atau hari lapar kalau ya. Jangan ada kamu seperti itu. Tetapi betul Tuhan adalah yang utama. Ya, kita tahu tubuh kita bukan milik kita sendiri lagi. Ada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita nggak boleh sembrono lagi. Betul-betul kita harus kudus. Kita sucikan. Minta pengampunan terus sama Tuhan. Kalau kita ada meleset sedikit tadi, terlanjur noleh ya Jo ya, terlanjur lihat, pikirannya sempat mengembara, minta pengampunan Tuhan, kuduskan Tuhan. Jadi tidak cuma tubuh yang dikuduskan, tetapi pikiran, hati, roh bisa. Ya, kuduskan semuanya. Kuduskan karena dikatakan ada Tuhan Yesus, tubuh kita baik Tuhan. Baik Tuhan itu dipakai untuk apa tadi Bapak Ibu? Untuk memuji Tuhan, untuk berdoa. Jadi baik itu orang datang ke baik Tuhan itu untuk berdoa, untuk berkumpul seperti kita hari ini. Kita berkumpul, kita cari Tuhan. Zaman dulu ada persembahan, ada penyembahan. Ya. Yang kedua, karena ada persembahan, ada penyembahan, tubuh kita dipakai untuk apa? Persembahkan tubuh kita. Persembahkan tubuh kita. Bapak Ibu bisa nggak melayani Tuhan? Tadi suatu kesaksian yang luar biasa, saya juga, wah ini cocok sama khotbah hari ini. Ya. Masih kecil, Marvel. Umur berapa? 9 tahun. Sudah memakai tubuhnya untuk mendoakan orang. Karena ada bait Allah dalam dirinya. Bait Allah dipakai untuk berdoa. Orang berkumpul ke bait Allah untuk berdoa. Maka kalau tubuh kita adalah bait Allah, pakailah untuk berdoa. Dipakai untuk mempersembahkan segala sesuatu. Zaman dulu mungkin domba, sapi yang lembu yang
dikorbankan. Hari ini kita bisanya mengorbankan diri kita, korbankan waktu kita, doakan orang lain, doakan. Apa yang kita bisa, kekuatan kita, doa. Seperti ada di Israel baru perang dengan Hamas, kekuatan kita, doa. Jangan ikut berangkat. Saya ada ikut kalau berangkat. Ya, kekuatan kita cuma doa. Dipakai, baiknya ini dipakai buat doa. Jangan dipakai buat ikut maju perang. Terus gak ada tenaga nih, ketua. Ya. Tetapi Marvel tadi yang umur 9 berdoa buat teman. Bapak Ibu enggak kenal umur. Buat kita ini menjadi berkat. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Ada Allah yang diam di dalam diri kita. Kita berdoa. Kita doakan orang lain. Doakan siapapun yang membutuhkan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Pakai tubuh kita buat berdoa. Persembahkan tubuh kita, persembahkan waktu kita buat berdoa buat orang lain. Amin. Amin. Yang ketiga, apa itu? Yang pertama tadi kita harus sucikan, kuduskan. Yang ketiga kita pakai bait Allah untuk berdoa. Yang ketiga kita harus merawat bait Allah. Seperti gereja. Gereja itu kalau tidak dibersihkan bagaimana Bapak Ibu? Tidak dirawat. Jadi kotor. Demikian tubuh kita. Tubuh kita tuh harus kita pelihara. Ini saya tidak bicara cuma masalah fisik. Fisik tidak salah. Tubuh kita ini harus dirawat. Ya. Tubuh fisik maupun hati kita, pikiran kita, kehendak kita, jiwa kita, semuanya harus kita rawat. Juga kapasitasnya, karena dia bait Allah, dipakai untuk datang, untuk berdoa, kapasitasnya harus diperbesar. Kita harus memperbesar terus kapasitas bait Allah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Seperti saya hari ini pakaiannya kebesaran ini Bapak Ibu, saya punya mau memperbesar kapasitas ya. Saya Pak Dua masih. Bukan, ini memang kebesaran yang milihkan istri saya tadi pakai lu kok kebesaran, tapi saya nggak bawa yang lain Bapak Ibu ya. Jadi kapasitas itu harus diperbesar. Bisa nggak Bapak Ibu kapasitas diperbesar? Iman kita diperbesar, roh kita diperbesar. Ya, roh kita itu bukan sesuatu yang mati. Selama kita hidup dia masih hidup terus. Perbesar terus kapasitas bait Allah yang ada di dalam diri kita itu harus diperbesar, dirawat, diperbaiki, direstorasi, kalau bangunan di apa? Renovasi, direnovasi. Ya, seperti kalau langsung terhadap tubuh, makanya kita orang Kristen kita nggak suka kita merusak tubuh kita karena tubuh kita baik kita. Tato, di apa, ya. Mungkin banyak perdebatan tentang rokok. Saat saya mengatakan, saya menasihati orang supaya berhenti merokok, Bunda ngomong begini. Pak Yohanes, nanti kalau orang ngomong, lah kok kamu makan babi yang kolesterol, kok ngelarang orang rokok? Begitu ya Bunda ya. Saya sempat renungkan itu Bunda ngomong dengan saya. Saya melarang orang rokok karena tubuhmu baik Tuhan, jangan kamu kotorin. Terus Bunda ngomong, nanti kalau orangnya balik ngomong, nah kalau kamu makan babi kan tahu kolesterol lu nggak baik gitu ya. Saya renungkan itu. Terus saya dapat jawaban. Kalau babi itu makan, itu kan bukan racun. Tubuh manusia juga butuh kolesterol. Kalau nggak ada kolesterolnya juga nggak baik. Tetapi yang namanya rokok itu semuanya racun. Mau tar, mau nikotin, mau apanya semuanya racun. Gak ada fungsinya buat tubuh kita. Ya, kenapa kita melarang orang merokok? Karena memang gak ada fungsinya. Kita memasukkan racun di dalam tubuh kita. Tetapi kalau babi kita makan,
lumayan. Memang sehat ya Bapak Ibu ya, jangan banyak-banyak ya. Kita tahu kolesterolnya tinggi ya, dengan hikmat Tuhan makanya terbatas. Incip-incip boleh lah, tapi kalau rokok incip-incip boleh enggak? Tidak boleh karena itu racun. Tapi kalau babi sedikit sehat, ya, minimal 10 giga sehat. Demikian juga mungkin banyak ini ibu-ibu semua meskipun sudah tuan titik puspa itu wajahnya masih kenceng ya. Tidak tahu saya disetrika apa ditarik kemudian apa saya nggak tahu. Salah, ini tidak salah. Ya memang seperti itu dia merawat, ya. Nggak tahu itu operasi plastik, saya nggak tahu. Saya ini pengusaha pabrik plastik, saya tapi nggak pernah operasi muka orang. Saya nggak pernah masang plastik di muka orang. Tetapi itu salah. Orang pergi ke salon kecantikan nggak salah. Mau kemayu sedikit boleh lah ya. Tidak salah karena dia merawat tubuhnya. Tubuhnya baik, Allah harus tampil baik. Yang salah itu kalau pergi ke salon kecantikan seperti ini Jo nanti keluar dari salon tahu-tahu jadi Joyce. Itu yang salah. Betul? Itu yang nggak boleh. Ya, itu musibah Bapak Ibu. Itu baik Allah dihancurkan. Itu Tuhan sendiri yang akan menghancurkan nanti. Betul? Ya. Tapi kalau Jo keluar nanti cuma jadi Jo-nya jadi ganteng, oke lah ya. Masih boleh. Tetapi kalau Jo jadi Joyce keluarnya terus sepatunya haknya 15 cm, ya, jalannya garis lurus, nggak ada kanan kiri, garis lurus itu ya, itu salah. Baik Allah itu harus dirawat, harus dijaga, kapasitas diperbesar. Ilustrasinya tadi bukan baju saya, ini memang kebesaran Bapak Ibu ya, tapi maksudnya tetap diperbesar. Baik Allah itu kita di dalam diri kita harus tetap diperbesar. Caranya gimana? Ya terus kita itu terus ambil bagian. Kita ambil bagian dalam kita penyembahan kita, hati kita terus kita tertuju kepada Tuhan. Kita mau doakan, kemarin doain orang satu, terbeban dengan orang satu, nanti Bapak Ibu bisa tambah lagi, terus perbesar kapasitas kita. Ya, baik Allah itu harus dijaga, dirawat, hati kita dijaga. Kalau hati kita ini kotor, segera dibersihkan. Orang marah-marah itu juga mengotori, tidak menjaga. Yang sering marah, sering ngomel, gerutu, ya, masakan nanti langsung praktek ya, makanan apapun bersyukur. Mau rasanya mau tawar, mau apa bersyukur. Jangan menggerutu, ngomel, ngamuk itu ya sama saja. Itu tidak merawat baik Allah. Ya Bapak Ibu bisa? Waktu saya sudah setengah jam lebih. Bapak Ibu sudah lapar apa mau cari hadirat Tuhan? Wah hebat ini, langsung jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. 1 jam lagi Pak. 1 jam lagi ya. Saya yang udah haus. Kapasitas diperbesar ya. Haleluya. Itu Bapak Ibu. Jadi tubuh kita adalah baik Tuhan. Dijaga, dikuduskan terus. Ya, kita terus mendekat sama Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita. Kita bukan Tuhan itu jauh, tetapi Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi kita baik Allah. Perkumpulan kita ini adalah baik Allah. Dijaga, dikuduskan, dirawat, dipergunakan. Jangan tidak dipakai. Ada baik Allah di dalam diri kita, jangan dianggurkan, tetapi pergunakan untuk persembahan, untuk doa. Apa yang bisa kita lakukan? Punya hati yang sudah mulai kita menjadi berkat buat orang banyak. Amin.
Kita akan menyanyikan satu lagu sebelum berdoa. Kita panggil istri saya untuk membawakan lagu yang mungkin ada di kertas itu ya Bapak Ibu ya. biar itu jadi dan sempurna di dalam kehidupan kami. Ajari kami selalu Roh Kudus, supaya kami ini dapat menggenapi setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kau sudah memilih kami menjadi bait kudus-Mu, biar kami bisa melakukan, biar kami bisa mengubah hati kami, biar kami selalu mempunyai hati yang kudus, mempunyai pikiran-Mu. Kami mau memperluas kapasitas hati kami. Ajari kami juga untuk mempunyai hati yang berdoa, hati yang peduli, hati yang mengasihi Engkau Tuhan, dan tanggap terhadap setiap apapun panggilan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas pilihan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau sudah membayar dengan tubuh-Mu sendiri, dengan darah-Mu sendiri,
dan Kau sudah membayar lunas bagi kami. Kami mengucap syukur, kami mau mempersembahkan, biarlah tubuh jiwa roh kami ini semuanya bagi kemuliaan-Mu. Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau pegang tangan kami sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan perjamuan kudus dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta James. Nanti lagu saya siapkan, tetapi biar Pak James yang memimpin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, perjamuan kudus itu bukan aturan gereja, tetapi ini perintah yang disampaikan oleh Yesus ketika Dia belum ditangkap, Dia belum mengalami yang namanya Via Dolorosa. Sehingga ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan ini, Bapak Ibu dan saya merenungkan kembali betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sehingga anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita benar-benar menghargai dan benar-benar menghormati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mari saya undang kita semua masuk di dalam doa kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami boleh masuk di bulan ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan melayakkan setiap kami yang mengambil bagian di dalam, baik jemaat Tuhan maupun hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan layakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan. Ketika kami mengambil bagian ini, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pelayan perjamuan, saya mohon untuk maju ke depan. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku.
sebagai hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus pada siang hari ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang sudah siap mengikuti perjamuan kudus tapi belum mendapatkan roti dan anggur, tolong angkat tangan. Semua sudah dapat? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk di dalam saat teduh. Renungkan kembali bagaimana Allah yang punya inisiatif untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Mari saya ajak kita semua berdoa, dan Bapak Ibu mengikuti doa saya. Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk kasih karunia, keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidupku. Aku percaya, aku mengakui bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan untuk aku. Aku percaya aku menjadi bagian di dalam tubuh Yesus. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan, kita datang di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk darah-Mu yang telah Kau curahkan untuk aku. Aku percaya, aku mengakui bahwa darah Yesus telah menguduskan, telah menyucikan, telah menghapus dosaku. Aku percaya, aku mengakui bahwa darah Yesus telah menyembuhkan aku. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita semua masing-masing dari mulut kita naikkan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kasih anugerah keselamatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah yang sudah Kau beri. Aku bersyukur Tuhan,
siapakah aku ini? Aku hanya manusia yang berdosa. Oh, yang layak menerima murka-Mu, tetapi oleh kasih karunia-Mu, Engkau menyelamatkanku. Engkau menyelamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat karya keselamatan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kasih karunia. Kami bersyukur Tuhan, kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan untuk jaminan keselamatan ini hanya ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Apa firman Tuhannya tadi? Bajunya Pak Johannes yang kedodoran. Firmannya apa? Bajunya kedodoran. Sama lalu. Firmannya apa tadi? Tentang apa? Baik. Mana baik Allah? Kita adalah baik Allah. Karena tubuh kita adalah baik Allah. Saya perjelas ya Pak Bola. Baik Allah itu harus kudus. Bukan lagi diperintahkan, harus kudus. Coba. Kalau keliling-keliling. Cuma Ya, harus loh, harus kudus. Baik Allah harus sering berdoa. Harus. Ya, kita nggak boleh nggak berdoa, itu harus. Gitu ya Pak Cipin. Ada apa? Harusnya. Dan baik Allah harus dirawat. Tuh, yang apa cara merawat ya? Dipelihara. Kalau jasmani tubuh kita perlu apa? Peliharanya supaya sehat perlu apa? Makan. Kayak babi tadi. Ya. Tapi tubuh kita perlu apa? Baik Allah ini firman. Amin. Harus. Tidak boleh tidak. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Ini terang pengganti. Sebenarnya yang bawa firman itu Pak Julius. Ya. Saya itu tidak asal muncul. Benar tidak asal muncul. Ya, malu sudah baca di Zoom. Ya. Habis itu, aduh Tuhan siapa ya Tuhan? Tuhan tidak bilang kamu aja enggak loh. Itu Pak Yohanes. Ya, jadi tidak asal muncul saya itu. Kalau tidak ada perintah dari Tuhan, ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tubuh kita adalah baik Allah. Ya, tadi Feli kesaksian juga saya perjelas ya. Tadi kesaksiannya kok ngambang gitu ya, mungkin tidak ngerti ya. Maka itu sakit perut, itu Tuhan izinkan. Benar enggak? Kalau enggak Tuhan izinkan, dia enggak sakit perut, enggak ke UKS, enggak ketemu sama orang anak yang sakit juga. Ya toh, kita ketemu bisa ya. Memang cucu saya itu menurun. Menurun dari omanya ya, tapi luar biasa. Cucu saya sering berdoa memang ya, haleluya. Semua bisa dipakai sama Tuhan. Yang kecil besar semua bisa dipakai sama Tuhan. Amin. Ya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Waduh sudah buka ya. Saya ngomong dulu. Yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak bilang yang besar, yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Saya juga minta maaf sama jemaat, mungkin akhir-akhir ini diricui
Ya dikupui, dibingungin sama pengurus karena jualan siomay. Sampai ada orang satu ditawarin pengurus 2 ya, karena semuanya apa? Menggebu-gebu, cari uang untuk apa? Memenuhi kebutuhan apa? Natal. Ya, untuk memenuhi kebutuhan Natal, bukan untuk kita, tapi untuk memenuhi kebutuhan Natal. Tapi lembu ini ya, untungnya sama yang dicari itu loh. Saya sampai kemarin kalau rapat tuh dengar itu sampai bingung. Berapa penuhnya? 40 juta. Hah? Lah dapat pemasukan berapa? Ada yang nyumbang, 7 total 3 juta. Jatuh. Ya, puji Tuhan, ini Pak Yohanes dan Ibu juga tergerak. Ya, berapa kemarin lumayan loh kasih ya. Wah, puji Tuhan. Dan kita kenapa butuh uang banyak? Satu, nanti kita akan ke Kopeng, ya. Kalau saya bisa. Sebelum persembahan ini saya jelasin dulu ya. Biar Shirley yang ngomong. Ini Shirley ini adalah ketuanya panitia Natal. Ya, nanti mungkin terus jadi ketua ya. Karena sering cari uang. Coba. Shalom Bapak Ibu. PD BOAS untuk tahun ini mengadakan Natal 3 kali. Ada 3 tahun ditebuskan 3 kali. Untuk bulan depan itu tanggal 27 Desember kita Natalan di sini. Di Natalan tanggal 27 kita ada tukar kado. Tukar kado minimal 50.000. Kemudian kadonya dibungkus dengan belakangnya kalender yang warna putih biar sama semua. Yang kedua, kita ada Natalan tanggal 13 Januari di tempatnya Pak Abuna di Kopeng. Sedangkan tanggal 24 yang 3 kali kita di 5 restoran Benteng Kali. Tak perjelas, tenang ya Pak. Panitia bingung. Nanti diperjelas pengumumannya ya. Nanti tanggal 27 Desember ada Natalan bersama di sini, ada tukar-penukar kado sebesar 50.000. Tidak boleh souvenir oleh kemanten loh. Jika tukar-penukar kado kebantu ya. Ya, jangan souvenir gitu ya. Beli yang baru, saya percaya lah. Itu kan kado, itu kan sama juga kita menabur. Misalnya Bapak Ibu beli dari 50.000, beli yang harga 100, terus dapatnya yang harga 25. Ngomel apa enggak? Ngomel. Itu malah semua harus bersyukur loh. Angel. Malah semua harus bersyukur. Tapi kita jangan seperti itu. Kalau 50 ya 50 harus apa? Taat. Ya, jadi anak Tuhan mulai belajar taat. Kalau Bapak Ibu tidak taat, itu gini sama Tuhan jauh-jauh terus. Ya, belajar taat. Ya, jadi dibungkus di kertas kalender dibalik. Ya. Untuk di Kopeng kita akan membagi sembako 200 orang ya, 200 kurang lebih bisa 250. Kita akan membagikan untuk 200 orang, juga makan, juga sembako, juga doorpress, juga hadiah, ada yen. Itu jadi untuk daerah pedesaan, ya untuk di daerah. Jadi Jombang mau ikut boleh? Siap. Jombang bawa rombongan boleh. Rombanya yen. Terus tanggal 24 kita di Bima Garden, ya, pakai mejaan. Jadi nanti 27 Desember yang mau undangan harus hadir.
harus datang. Nggak datang nggak dapat undangan. Ya, saya nggak berpanjang lagi. Nanti Bapak Ibu ada pengumuman di grup, ya, ada di grup. Puji Tuhan, saya percaya berapapun dana yang kita butuhkan, Tuhan mencukupkan. Tuhan mencukupkan. Kita semua punya iman, ya, dalam nama Tuhan Yesus pasti Tuhan cukupkan, ya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu sudah Kau tanamkan dalam hati kami ya Bapak. Dan Kau memberkati anak-Mu Pak Yohanes yang Kau sudah pakai dari saluran berkat buat kami. Kau berkati hidupnya, Kau berkati keluarganya, terlebih lagi Kau berkati pelayanannya dimanapun anak-Mu ini berada. Nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapak. Kau memberkati kami semua Tuhan. Semua yang Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya ya Bapak, kami untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami memberikan dengan rasa damai sejahtera, sukacita melimpah. Dan hamba percaya Tuhan, Kau tidak pernah berhutang Tuhan. Engkau pasti kembalikan Tuhan berkat-berkat dari anak-Mu itu Tuhan. Kau kembalikan berlipat kali ganda. Juga semua donatur-donatur yang sudah memberkati PD Roda Boas, Engkau kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Dengan Kau memberkati pekerjaannya, Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati kesehatannya. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil mendengarkan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan
Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini di mana Tuhan telah memberkati kami lewat ibadah pada siang hari ini. Kau telah mengajari kami, mendidik kami tentang bagaimana tubuh kami adalah bait Allah. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami boleh menjaga, merawat, dan lewat hidup kami banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Yohanes. Sekali lagi Tuhan tolong, Tuhan yang menyingkapkan, berikan iluminasi pencerahan, sehingga setiap kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada hamba-Mu, hamba-Mu boleh melayani umat-Mu menyampaikan kebenaran itu. Dan banyak jiwa yang dikuatkan, banyak jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa yang diberkati lewat pelayanan hamba-Mu. Berkati usaha pekerjaan, berkati rumah tangganya, anak keturunannya diberkati Tuhan. Kami percaya penyertaan Allah yang sempurna turun atas hamba. Kami juga bersyukur Tuhan, pada siang hari ini kami akan perjamuan kasih lewat makan minum yang ada. Tuhan kuduskan, sucikan makanan ini, sehingga ketika kami menikmatinya kami mendapatkan kekuatan baru. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang sudah memberikan waktu mereka, dana mereka, sehingga kami pada siang hari ini menikmati makan minum ini Tuhan. Apa yang sudah dipersiapkan Tuhan tolong, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Kau menyediakan roti untuk mereka makan, dan Kau menyediakan benih untuk mereka tabur. Dan benih yang Tuhan berikan, beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami telah mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan kita. Biarlah kita menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah iman kita, diberkatilah pengharapan kita, diberkatilah kasih kita, diberkatilah rumah tangga kita, anak keturunan kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan, perbuat Allah berhasil dan beruntung. Jalan kita semakin naik bukan turun. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Yesus, yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau